siap? Sudah siap? Kalau sudah, waktu akan dimulai dari 1, 2, 3. Sohibatu Namo Buddhaya. Teman-teman yang saya banggakan, pernahkah kalian berada dalam situasi sulit dan harus mencari cara untuk keluar dari masalah tersebut? Coba angkat tangan. Siapa yang di sini kalau sudah panik malah bingung sendiri? Nah, terkadang kekuatan saja tidak cukup. Kita juga memerlukan kecerdikan, keberanian, dan cara berpikir yang cepat. Hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat Nusantara yang penuh dengan kecerdikan dan pelajaran hidup. Cerita ini berjudul Si Kancil dan Buaya. Di sebuah hutan yang hijau dan asri, hiduplah seekor kancil kecil yang dikenal sangat cerdik. Pada suatu hari yang sangat panas, ia berjalan sendirian di tengah hutan. Dia melangkah pelan sambil mengusap perutnya. Aduh, lapar sekali. Dari tadi aku belum menemukan makanan. Tiba-tiba dari kejauhan si kancil melihat sesuatu. Di seberang sungai tumbuh pohon-pohon buah yang lebat dan segar. Ada mentimun, pisang, dan buah-buahan matang yang terlihat sangat lezat. Si kancil menelan ludah. Wah, buah-buah itu pasti manis sekali. Tanpa berpikir panjang, ia segera berlari ke tepi sungai. Namun saat tiba di sana, langkahnya langsung terhenti. Di dalam sungai itu terlihat ada banyak buaya besar yang berenang perlahan. Mata mereka tajam, giginya runcing, dan tubuhnya sangat besar. Si kancil mundur pelan. Aduh, bagaimana aku bisa menyeberang? Kalau aku berenang, pasti dimakan. Ia pun mulai mondar-mandir di bawah pohon sambil berpikir keras. Aduh, bagaimana ini? Harus ada cara. Aku tidak boleh menyerah. Beberapa saat kemudian, wajahnya berubah cerah. Ia tersenyum kecil. Aku punya ide. Ia segera berlari ke tepi sungai, lalu berteriak keras. Hei buaya, keluarlah. Aku membawa kabar baik. Air sungai mulai bergerak. Seekor buaya besar muncul ke permukaan. Kabar apa, kancil? Si kancil memasak wajah serius. Hari ini aku datang membawa hadiah untuk kalian. Para buaya saling memandang dengan dingin. Hadiah? Si kancil mengangguk pelan. Ya, aku mendengar bahwa kalian sudah lama tidak mendapat makanan enak. Para buaya mulai mendekat. Lalu si kancil berkata dengan suara lantang, oleh karena itu, aku akan menyerahkan diriku untuk dimakan oleh kalian. Mata para buaya langsung membesar. Mereka tampak sangat senang. Wah, benarkah? Akhirnya kita mendapat makanan. Namun si kancil segera melanjutkan perkataannya. Tapi aku ingin semuanya adil. Para buaya terdiam. Adil? Maksudmu? Si kancil menjawab, aku tidak ingin ada buaya yang mendapat bagian lebih banyak. Jadi aku harus menghitung jumlah kalian terlebih dahulu agar tubuhku ini bisa dibagi rata. Para buaya mengangguk setuju. Mereka merasa si kancil sangat baik dan adil. Seekor buaya besar berkata, baiklah, kami yang berbaris agar kau bisa menghitung kami. Buaya-buaya itu pun segera berbaris panjang dari tepi sungai hingga ke seberang. Tubuh mereka membentuk seperti jembatan. Si kancil diam-diam tersenyum puas. Namun ia pura-pura serius. Baiklah, sekarang jangan bergerak ya, agar hitungannya tidak salah. Lalu si kancil melangkahkan kakinya di atas punggung para buaya sambil menghitung. 1, 2, 3. Buaya-buaya itu tersenyum sambil menunggu giliran makan. Si kancil terus berjalan dengan lincah. 4, 5,
kancil semakin dekat ke seberang sungai, namun buaya-buaya itu masih percaya penuh padanya. 7, 8, 9. Akhirnya si kancil sampai di seberang sungai. Ia segera melompat turun ke daratan, lalu menoleh ke arah para buaya. Dan ia tertawa keras. Terima kasih, buaya. Para buaya kebingungan. Apa maksudmu? Si kancil berkata sambil tersenyum nakal. Aku tidak ingin menjadi makanan kalian. Aku hanya ingin menyeberangi sungai. Para buaya langsung sadar bahwa mereka telah ditipu. Mereka malah besar. Kancil, kau licik sekali. Namun si kancil segera berlari ke pohon buah dan memakan buah-buahan itu dengan gembira. Dari cerita ini kita dapat belajar bahwa kecerdikan dapat membantu kita menghadapi masalah. Namun kepintaran juga harus digunakan dengan bijaksana. Kita tidak boleh mudah percaya dan tidak boleh bersikap serakah. Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat menerima informasi dari orang lain atau dari media sosial, kita harus berpikir terlebih dahulu agar tidak mudah tertipu. Yuk teman-teman, gunakan kepintaran kita untuk membantu orang lain dan menyelesaikan masalah dengan cara yang baik. Sekian dari saya, Sade Sata Gawanku Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Peserta nomor uji ke-6 selesai dalam waktu 6 menit 33 detik, tidak kurang dan tidak lebih dari waktu yang telah ditentukan.